Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucilina Pariana ingin mempresentasikan tentang audit fungsi perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia. Definisi audit SDM. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelola SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM mencangkup 1. Audit strategi perusahaan, 2. Audit fungsi SDM, 3. Audit kepatuhan manajerial, 4. Audit kepatuhan karyawan. Audit strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM, karena manajemen SDM bisa dikaitkan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya strategi perusahaan. Para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna menangkap tren-tren yang berubah. Audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Pada setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. 2. Menentukan tujuan dan meninjau kebijakan dan proses dalam mencapai tujuan. 3. Mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. 4. Mempersiapkan laporan. 5. Mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan dan menindaklanjuti untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Audit fungsi SDM lanjutannya sistem informasi SDM, informasi analisis jabatan, meliputi standar jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan. Rencana SDM meliputi estimasi permintaan dan penawaran, inventor keahlian, bagian dan ringkas penggantian. Administrasi kompensasi meliputi tingkat gaji, upah, dan insentif, paket tunjangan, layanan perusahaan bagi karyawan. Penyediaan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen meliputi sumber rekrutmen, ketersediaan calon karyawan atau lamaran kerja. Kedua, seleksi. Seleksi meliputi rasio seleksi, prosedur seleksi, kesetaraan kesempatan, dan pengembangan karyawan. Yang pertama, pelatihan dan orientasi meliputi program orientasi, tujuan dan prosedur pelatihan, tingkat pembelajaran. Pengembangan karir meliputi keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, upaya pengembangan SDM. Kontrol dan evaluasi organisasi. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja meliputi standar dan ukuran kinerja, teknik penilaian kinerja, wawancara evaluasi. Kedua, hubungan karyawan manajemen. Hubungan karyawan manajemen meliputi kepatuhan hukum, hak-hak manajemen, penyelesaian perselisihan. Kepatuhan manajerial menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja. Manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan
profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Keempat, menemukan masalah-masalah personalia yang penting. Kelima, memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal. Keenam, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Ketujuh, memberikan tinjauan yang sesama atas sistem SDM. Kesimpulan dari presentasi saya, berdasarkan pembahasan tentang audit fungsi perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengadaan SDM diperlukan kerjasama semua pihak, baik bagian manajemen audit, manajemen personalia, dan juga karyawan. Hasil dari hubungan kerjasama yang baik dapat menentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat tercapainya suatu tujuan perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.